bantuan operasi tempat ibadah sangat membantu kami. Gereja, kostor dapat saudara, dan lain sebagainya. Bahkan sekolah minggu, guru sekolah minggu akan diberi. Jadi rumor mengenai beliau itu saya kira hal yang keliru. Sentuhan sosial dari beliau untuk gereja, khususnya di Jakarta, itu sangat berarti bagi kami. Dan saya masih Ketua Majelis Daerah GPDI DKI Jakarta, mewakili hampir 1000 gembala, menyampaikan kepada Bapak Gubernur terima kasih buat bantuan. Boti, gitu. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Tidak sengaja saya sedang memantau YouTube, ada sebuah kabar berita yang menyedihkan, bahkan mungkin yang memuakkan. Ada seorang pendeta memuja Anies Baswedan. Karena merasa telah dibantu, dia mendoakan agar Anies Baswedan bisa menjadi pemimpin di NKRI. Ayau cabutnya untuk hidup ini, kalau tidak punya prinsip, maka hidup kita tidak akan lebih seperti binatang. Kambing nggak punya prinsip, kebo nggak punya prinsip, anaconda nggak punya prinsip. Bayangkan bro, binatang nggak punya prinsip. Makanya binatang dari zaman nenek moyang binatang sampai sekarang ya gitu-gitu aja. Nggak ada perubahan karena nggak punya prinsip. Kambing dari zaman nenek moyang kambing sampai sekarang ya gitu-gitu aja. Kebo dari zaman nenek moyang kebo sampai sekarang ya gitu-gitu aja. Anaconda, tahu anaconda bu? Pemuda-pemudi sebangsa setanah air bapak-bapak. Dari zaman nenek moyang anaconda sampai sekarang ya gitu-gitu aja. Kenapa? Karena mereka tidak punya prinsip. Prinsip itu penting. Karena prinsip itu hampir mendekati dengan keimanan. Iman itu percaya artinya. Tetapi keimanan itu bukan kepercayaan. Beda. Keimanan itu artinya keyakinan. Seseorang bisa percaya terhadap sesuatu yang bernilai kebenaran, lalu menjadi keyakinan itu setelah melalui proses-proses yang luar biasa. Ujian-ujian yang luar biasa. Dari percaya jadi yakin, dari kepercayaan jadi keyakinan. Orang-orang yang punya keyakinan, orang-orang yang punya agama, maka mereka itulah orang-orang yang punya prinsip. Orang Islam yakin bahwa Tuhannya Allah. Orang Kristen yakin bahwa Tuhannya Yesus. Orang Buddha yakin bahwa Tuhannya Buddha. Orang Hindu yakin bahwa Tuhannya itu Sang Hyang Widi. Dan yang lain sebagainya, yakin akan Tuhannya, bukan percaya. Kalau masih percaya, bisa tidak yakin, bisa tidak percaya. Tapi orang kalau sudah yakin, berarti dia punya prinsip, dan prinsip itulah yang membuat kehidupannya itu semakin berasa. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan manusia. Orang yang dekat dengan Tuhan pasti mempunyai nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Kali ini saya tidak akan semprot ulama-ulama kadun, sekarang saya akan semprot pendeta-pendeta kadun. Pendeta yang mendoakan Anies Baswedan sebagai pemimpin di negara ini. Pendeta-pendeta kadun ini adalah pendeta-pendeta yang tidak punya prinsip. Tidak punya prinsip. Semua rakyat Indonesia itu sudah tahu siapa Anies Baswedan. Di belakang Anies Baswedan ada orang-orang HTI, FPI, PKS, MUI, Rizik Syihab, Bahar Smith, kaum radikal, kaum teroris, kaum anarkis. Yang selama ini, ya kalian tahu, membuat non-muslim ini sebagai orang kafir, sebagai penjahat, sebagai musuh. Masa pendeta kadun ini tidak tahu jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kita ini yang pro NKRI sedang memperjuangkan Bhinneka Tunggal Ika, sedang menghancurkan konsep khilafah yang memang bukan bohong, bukan rumor, bukan katanya,
bahwa NKRI ini mau dijadikan negara khilafah. Anies Baswedan itu presidennya khilafah. Ini bukan rumor. Ini ada apa? Di pemikiran pendeta ini cuma dikasih bantuan oleh Anies Baswedan, langsung cencai keyakinannya, cencai prinsipnya, bro. Ngeri saya, bro. Ya sudah, terserah. Tapi saya yakin akan banyak umat non-muslim yang siap bersatu padu menggelorakan Sumpah Pemuda Jilid 2. Kita jaga negara ini dari ancaman khilafah yang memang berada di belakang Anies Baswedan. Anies Baswedan muncul jadi presiden, habis kita, bro. Khilafah itu syariat Islam. Syariat Islam yang masih menjadi polemik di dalam agama Islam sendiri. Sekarang mau diangkat menjadi hukum Indonesia, bisa hancur lebur, bro, Indonesia. Hei Pak Pendeta, lihat Suriah, lihat Libya, lihat Irak, lihat Palestina. Itu mereka berperang Islam dengan Islam, bukan Islam dengan non-muslim. Di dalam Islam aja banyak pertentangan, banyak paham yang salah, akhirnya salah paham, akhirnya perbuatannya salah, akhirnya perang saudara. Ini bukan rumor. Negara kita dalam ancaman, bro. Kita harus satukan visi, satukan misi, hancurkan Anies Baswedan dan khilafahnya. Jangan kasih suara sedikit. Saya yakin ini cuma oknum. Masih banyak orang-orang non-muslim yang sadar, yang waras. Saya kira pendeta ini tidak waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.